Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memilih dengan cerdas atau menjadi pemilih cerdas bukan dominasi orang-orang sekolahan saja. Karena kecerdasan tidak terlalu bergantung pada sekolah. Tetapi yang penting sekali lagi adalah pendidikan yang berjalan dalam keluarga, dalam masyarakat. Orang tua membiasakan diri anak-anaknya untuk jujur, itu adalah bagian dari sebuah pendidikan. Ketika anak-anak dilatih untuk menentukan pilihan secara baik dan benar, menentukan mana yang lebih ringan tingkat kesalahan, tingkat kekeliruannya dibandingkan dengan yang lebih besar tingkat kesalahan maupun kekeliruannya, dan jatuh pilihan kepada yang tadi lebih kecil, itu juga sebuah cara memilih dengan benar. Kecerdasan adalah kemampuan. Semakin orang memiliki kemampuan, maka semakin orang itu cerdas. Dan kemampuan tidak hanya bisa diambil dalam sekolah atau dalam sebuah fakultas di sebuah perguruan tinggi. Karena kemampuan tumbuh dan berkembang dalam setiap kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, termasuk kemampuan kita memilih pun, itu akan sangat-sangat ditentukan dengan bagaimana sebenarnya kita membiasakan diri di dalam kehidupan ini untuk menentukan pilihan-pilihan yang tadi itu. Saudara-saudaraku yang saya hormati, oleh karena itu, dalam menentukan pilihan beberapa hari yang akan datang, kita amat sangat-sangat ditentukan oleh kebiasaan kita menentukan pilihan itu sendiri. Ketika kita memilih berdasarkan orang misalkan, maka kita akan melihat apakah orang itu tampilannya yang kita lihat, ataukah juga hati nuraninya. Tetapi masalahnya bagaimana cara kita membaca pikiran maupun hati nurani seseorang. Itulah yang disebut dengan betapa pentingnya kita memiliki guidance, yaitu petunjuk. Bahkan bagi seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang mukmin, kita diberikan dua hal oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan istisyarah. Kita minta pandangan dan pendapat seseorang, yang disebut dengan konsultasilah pada orang yang mengerti dan memahami. Dan tentu saja orang yang kita minta adalah orang yang benar-benar memiliki tingkat objektivitas yang cukup baik. Sekalipun sama sekali dia bukan orang-orang yang bersih daripada subjektivitas. Tetapi seperti tadi, kita bisa melihat ketika orang ini baik, kita harapkan dia menentukan pilihannya dengan keperbihakannya itu kepada yang baik pula. Nah, begitu halnya pada saat seseorang yang kita minta itu adalah orang yang telah menentukan pilihan kepada yang baik. Saat itulah kita bisa mengikutinya dengan pertimbangan yang baik pula. Namun, pada saat kita memilih berdasarkan apa yang berkembang di masyarakat, opini yang terus menggiring kita untuk menentukan si A, si B, si C, saat itulah kita tidak punya siapa yang sebenarnya yang bisa kita minta bantuan dan minta pendapatnya. Dan satu lagi, bagi seorang yang beriman, ada bahasa yang disebut dengan istikharah. Mintalah pilihan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketentraman hati nurani untuk bisa menentukan siapa dan apa yang harus kita pilih dalam hidup ini. Termasuk dalam menentukan pilihan kita ke depan bagi kepemimpinan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.